Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Mari anak-anakku kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ketentuan sholat Jumat, ya. Dimana minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat dan dalil atau dasar pelaksanaan sholat Jumat, ya. Dimana sholat Jumat yang kalian pahami yaitu adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat, di mana hukumnya itu adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku, yang pertama menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, kemudian menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat, dan menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Nah, anak-anakku, adapun ketentuan sholat Jumat, ya. Adapun ketentuan sholat Jumat yang akan kita bahas pada hari ini itu kaitannya dengan syarat wajib, syarat sah, dan halangan sholat Jumat. Kemudian ada khutbah Jumat, ya, yang akan kita bahas tentang rukun, syarat, dan sunnah. Iya. Selanjutnya ada sunnah dan adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah hikmah daripada pelaksanaan sholat Jumat. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang syarat wajib pelaksanaan sholat Jumat, ya, dimana sholat Jumat memiliki syarat wajib yaitu yang pertama beragama Islam, ya. Jadi orang Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua balik atau dewasa. Jadi dalam hal ini anak-anak tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, iya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi orang gila tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya sehat. Jadi orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Nah, selanjutnya menetap atau bermukim, ya. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dalam hal ini tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Itu untuk syarat wajib. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat sah mendirikan sholat Jumat. Iya, syarat sahnya yang pertama dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan pemukiman oleh pemukiman penduduk, ya, apakah itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Jadi oleh karena itu tidak sah mendirikan sholat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu, ya. Kemudian yang kedua dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tidak sah hukumnya sholat Jumat itu apabila dilaksanakan sendiri-sendiri. Ini, ya. Iya.
Jadi para ulama sepakat bahwa minimal 40 orang ya, dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Ini pendapat ulama ya. Kemudian selanjutnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya. Selanjutnya sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Selanjutnya halangan dalam melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu sakit. Jadi orang yang sakit dibolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur ya. Kemudian yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga itu adalah musafir. Yang mana yang dimaksud musafir anak-anakku? Yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Ya, kemudian yang keempat adalah perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat itu aman, gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke khutbah Jumat ya. Jadi karena khutbah ini adalah merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada para jamaah, dan ini merupakan rukun daripada sholat Jumat ya. Jadi yang tidak mengikuti khutbah Jumat otomatis ya tidak sah sholat Jumatnya. Selanjutnya yang termasuk rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang keempat adalah berwasiat atau bernasihat. Kemudian yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Kemudian yang keenam adalah berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, ada syaratnya ya khutbah ini ya. Nah, apa syaratnya? Ya, jadi siang hari saat matahari tinggi mulai condong ke barat itu ya. Kemudian berdiri jika mampu. Ya, kemudian duduk di antara 2 khutbah. Kemudian suara keras dan jelas ya penyampaiannya. Kemudian berturut-turut jarak antara 2 khutbah. Jadi tidak boleh terlalu terpisah. Kemudian khatib suci dari hadas dan najis itu ya. Ya, kemudian menutup aurat khatibnya ya. Selanjutnya ada sunnahnya. Mana itu sunnahnya khutbah? Ya, yang pertama dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang agak tinggi. Ya. Kemudian fasih, tenang, dan mudah dipahami. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga khatib memberi salam dan menghadap jemaah. Ya. Kemudian yang keempat duduk setelah memberi salam dan mendengar azan itu. Kemudian membaca salawat di antara 2 khutbah. Kemudian menertibkan 3 rukun ya, puji-pujian, salawat, dan wasiat. Itu ya anak-anakku. Ya, selanjutnya jemaah harus diam, tenang, dan memperhatikan serta mendengarkan ya dengan seksama. Kemudian selanjutnya kita beralih ke
ya sunnah ya berkaitan dengan sholat Jumat. Apakah itu anak-anakku? Ya, berkaitan dengan sholat Jumat ada beberapa sunnah, yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, kemudian menggunakan minyak wangi, memakai pakaian yang bagus, ya pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, bersiwak atau memotong kuku atau menggunting kumis ya. Kemudian menyegerakan pergi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, membaca Al-Quran, ya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat dan memperbanyak doa dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya anak-anakku, ada beberapa sunnah yang terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, selanjutnya kaitannya dengan hal ini ada beberapa anak-anakku sekalian yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi terutama ini laki-laki ya. Jadi harus diperhatikan ada adab melaksanakan sholat Jumat. Apa itu adab anak-anakku sekalian? Adalah aturan yang mengikat kita, tata cara yang mengikat kita dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang ada dua. Yang pertama itu meluruskan saf barisan sholat yang dimaksud ya. Jadi saf di depan yang masih kosong segera diisi. Jadi salah satu kesempurnaan sholat berjamaah itu kan adalah saf-saf yang lurus dan rapat ya. Nah, ketika khatib berbicara ya, ketika khatib berkhutbah tidak boleh banyak bicara, satu kata pun ya, tidak boleh ya. Iya, ini karena berkata-kata saat khutbah berlangsung itu menjadikan salat Jumat kita itu sia-sia. Kenapa? Karena ini khutbah ini adalah termasuk salah satu rukun dalam sholat. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata-kata sia-sia. Sementara di hadis lain juga dijelaskan bahwa barang siapa yang berbicara pada saat imam membaca khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab ya, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Ini ya. Selanjutnya hikmah sholat Jumat ya anak-anakku. Apa yang bisa kita petik dari pelaksanaan sholat Jumat ini? Yang pertama, memuliakan hari Jumat, kemudian menguatkan tali silaturahmi. Ya, kenapa? Karena dengan berkumpulnya kita di tempat itu, ya jika kita melihat ada jemaah sedang dilanda kesusahan hidup, maka kita akan membantu mereka, itu ya. Kemudian berkumpulnya umat Islam dalam masjid itu merupakan salah satu cara untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan seringnya berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Kemudian melipat gandakan pahala kebaikan, dan selanjutnya membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Itu ya anak-anakku di rumah. Nah, sekarang waktunya kalian bekerja dari rumah ya. Iya.
Iya, selanjutnya anak-anakku, ya, Ibu ingin silakan membuka halaman pada buku kalian, halaman 135 ya. Di halaman 135 itu ada ya kolom 2, ya isilah kolom di bawah ini dengan contoh perbuatan yang termasuk ketentuan sholat Jumat, baik syarat, rukun maupun ketentuan lainnya dengan menyertakan alasannya. Jadi perbuatan yang termasuk ketentuan sholat Jumat. Nah, itu ya. Dia ada contohnya di situ, silakan dicari ini anak-anakku, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Yang perempuan mengikut ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini anak-anakku. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.